Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Buat kalian sudah hadir, absen dulu dong. Dengan siapa? Dari kota mana? Biar saya makin kenal dengan kalian semua, biar kita makin akrab. Dan kali ini cerita yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin, ini adalah lanjutan dari cerita Griyo Sewu Demit part keempat. Buat kalian yang baru hadir di video kali ini, saya sarankan untuk menonton di part sebelumnya agar kalian bisa memahami alur cerita di part kali ini. Pasang posisi ternyaman kalian semua, siapkan camilannya. Kita lanjut ke ceritanya. Semenjak kejadian itu, aku lebih banyak berdiam diri di dalam kamar. Rasa takut yang menjadi alasan utamaku untuk keluar dari kamar, walaupun hanya sekedar menyapa teman-teman kantor dan karyawan lainnya. Urusanku yang memang belum selesai harus digadang-gadang oleh para penghuni dari rumah ini, yang terkadang seringkali mengganggu kenyamananku di saat bekerja. Sebenarnya, aku sendiri ingin menanyakan kepada Pak Hartawan ataupun pada Mas Albi terkait latar belakang rumah ini, hingga menyimpan banyak sekali kesan mistis yang memang sudah tertanam lama. Namun hatiku sendiri seperti belum yakin untuk menanyakan sesuatu yang bernilai sangat sensitif itu kepada mereka berdua. Takutnya, karena pertanyaan yang tidak seharusnya menjadi pembahasan ini, mereka berdua menjadi kehilangan respect terhadap apa yang seharusnya aku lakukan di tempat ini. Pagi itu aku sudah kedatangan salah seorang karyawan juga yang bernama Mas Aryo. Dia adalah orang kepercayaan Pak Hartawan juga terkait permasalahan yang di luar nalar. Selain Mas Jody, Mas Aryo ini memiliki kelebihan yang mungkin satu tingkat di atas Mas Jody. Karena itulah Pak Hartawan sangat mempercayai Mas Aryo untuk bisa menangani masalah seperti ini, terlebih lagi kepada karyawan baru yang memang memiliki kemampuan yang sama namun belum terlatih sepertiku. Awal mula aku didatangi Mas Aryo. Aku merasakan sedikit bentrokan energi. Mungkin karena memang ada kesamaan dari kami terkait sisi hal yang memengaruhinya, sehingga kami berdua memang sedikit bentrokan di awal. Namun setelah melebur di dalam kamarku, Mas Aryo menjadi terbiasa. Dia juga tahu apa yang memang ada di dalam diriku yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh leluhurku. "Bagaimana Mas? Udah enakan?" tanya Mas Aryo kepadaku. "Alhamdulillah Mas, enakan dikit sih." "Sekali lagi saya minta maaf jika memang semalam tidak bisa bantu Mas. Saya merasa kecolongan sekali." "Gak apa-apa Mas, santai aja." Mas Aryo pun meminta izin kepadaku untuk mengecek bagian belakang tubuhku yang memang menjadi pusat dari mereka, yaitu para penghuni rumah yang ingin menempel ke tubuhku. "Mas, sebelumnya pernah dirasuki sesuatu gak?" tanya Mas Aryo kepadaku. Pernah Mas, pas umur 10 tahun. Tapi aku gak ingat sama sekali kejadiannya." Mas Aryo hanya terdiam. Dia kemudian mengelus bagian pundakku lalu turun hingga ke bagian rusuk bagian bawah. "Mas, kok panas ya hawanya?" tanyaku. "Gak apa-apa Mas, saya cuman mau netralin energi negatif yang masih tersisa di tubuh Mas aja." Mas Aryo pun membersihkan tubuhku yang memang masih ada sedikit paparan energi negatif yang sangat berpengaruh untuk kedepannya. Kata Mas Aryo, jika energi negatif ini mengumpul menjadi satu di dalam tubuh, maka dia akan mudah untuk dirasuki atau ditempeli oleh sosok-sosok yang ada di sekitaran. Bukan hanya itu saja, ternyata energi negatif yang terpaparkan kepada tubuh akan berpengaruh besar kepada sifat dan kelakuan seseorang tersebut di tiap harinya. Contohnya adalah seperti orang yang mudah emosian, marah, dan ngamuk-ngamuk. Sifat itu semua adalah bagian dari energi negatif yang sudah berkumpul di dalam tubuh dan menyatu kepada kondisi kita yang sedang tidak kuat untuk menahan serangan dari energi negatif itu sendiri. Sehingga energi yang terpancarkan akan membuat seseorang menjadi mudah marah, emosian, dan ngamuk-ngamuk. Untungnya, kata Mas Aryo, aku tidak termasuk hal yang seperti itu. Namun ada sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Mas Aryo sendiri. "Tapi Mas, ada sesuatu yang sangat berbahaya dari tubuh Masnya ini," jelas Mas Aryo. "Hah? Emangnya apa Mas?" tanyaku kepada Mas Aryo. "Sesuatu yang memang mengikuti Mas ini berasal dari sebuah kerajaan kuno yang terkenal akan kesabarannya yang luas, namun juga amarahnya yang mengerikan.
Aku belum mengerti maksud dari Mas Aryo sendiri. Aku hanya berusaha untuk tidak mengenali siapa itu. Kalaupun aku mengenalinya, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Saran saya, masnya hati-hati ya. Akan ada banyak orang yang memang menginginkan masnya, jelas Mas Aryo kepadaku. Tiba-tiba, aku teringat akan perkataan Mas Albi semalam tadi. Aku ingat jika Mas Albi mengatakan hal yang sama kepadaku terkait orang yang menginginkanku. Tapi dalam konteks keinginan mereka sendiri, aku belum tahu apa yang memang mereka tujukan dariku sendiri. Setelah proses pembersihan itu selesai, Mas Aryo pun membakar rokok kreteknya. Kata Mas Aryo, rokok kretek ini adalah salah satu energi yang memang harus dia hisap ketika dirinya melakukan transfer energi kepada orang lain. Karena itulah, tampak sekali rasa lemas yang dirasakan oleh Mas Aryo sewaktu dirinya berusaha menetralkan energi negatif yang masih terpancar di tubuhku ini. Bagaimana Mas Aryo? Aman? Tanya Mas Albi. Aman, si mbaknya ikut ke tubuh anak ini, jelas Mas Aryo. Pantes, badannya tidak seimbang, ucap Mas Albi sembari menatapku. Tapi yang ikut bukan sembarang orang. Maksudnya Yok? Mas Aryo pun meminta kepada Mas Albi untuk mendekatinya. Sepertinya Mas Aryo berencana untuk membisiki sesuatu kepada Mas Albi terkait siapa yang mengikutiku hingga saat ini. Hah? Serius? Tanya Mas Albi seusai mendapatkan bisikan oleh Mas Aryo. Serius? Makanya aku sedikit takut jika anak ini diambil sama orang lain. Selesai menghabiskan rokok kretek, Mas Aryo pun langsung menatapku sembari tersenyum. Sepertinya Mas Aryo ini tahu betul terkait apa yang menjadi lelakon dari kehidupanku ke depannya. Ya udah, sekarang jangan dibahas serius ya. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja. Nanti aku bantu kamu. Yang betah-betah ya di sini. Aku hanya mengangguk paham. Dalam hati aku masih belum tahu apa yang baru saja dibisiki oleh Mas Aryo kepada Mas Albi. Jika memang sesuatu yang mengikuti dari kerajaan kuno Jawa, lalu siapa raja itu yang dimaksud? Apakah dari garis keturunan bapak atau ibuku yang menurunkan hal tersebut? Setelah usai semua urusan Mas Aryo, aku pun langsung meminta izin untuk mandi terlebih dahulu, lalu melanjutkan pekerjaan kantor. Karena rumah ini jika pagi digunakan sebagai kantor, berbeda jika malam nanti. Karyawan yang masuk ke kantor sekaligus tempat penginapku hanya beberapa orang saja. Hal inilah yang menjadikanku sedikit ketakutan karena memang sepinya suasana kantor saat malam tiba. Dan jika pekerjaan sudah selesai, kadang aku sendiri bingung ingin kemana. Terlebih lagi, pribadiku yang sangat tertutup dan sulit untuk mulai berbicara, hingga membuat orang-orang berpikiran jika aku sendiri memiliki pribadi yang cuek dan bodoh amatan. Singkat cerita, ketika tiba di malam hari, tempatku kedatangan seseorang yang katanya dia merupakan teman dari Pak Hartawan. Aku sendiri belum tahu siapa orang tersebut. Namun ada sesuatu yang menjanggal di belakang tubuh orang tersebut. Di belakang orang itu terdapat sesuatu yang melompat-lompat kecil dan mengikuti kemanapun orang itu melangkah. Bahkan sampai orang itu terduduk di kursi, sosok itu berhenti tepat di belakangnya dan menggoyang-goyangkan tubuh hingga kepalanya. Aku yang mengetahui hal ini tidak jadi untuk keluar kamar karena sosok yang berada tepat di belakang orang itu. Namun sialnya, Pak Hartawan memanggilku untuk ikut bergabung dan berbicara dengan temannya itu. Aku yang sebenarnya tidak ada keinginan untuk bergabung, akhirnya ikut duduk dan ngobrol bersama. Walaupun saat itu juga terjadi bentrokan energi yang kuat antara diriku dan juga sosok pocong yang berada tepat di belakang teman dari Pak Hartawan itu. Usut demi usut, Pak Rocky ini sedang mengeluh karena baru-baru ini usahanya selalu gagal. Bukan hanya itu saja, rumah tangganya juga sedang digadang-gadang oleh permasalahan yang besar sampai-sampai dirinya ingin bercerai dengan istrinya. Aku yang sebenarnya mengetahui hal tersebut hanya terdiam sembari mendengarkan obrolan dari mereka berdua. Aku hanya berfokus kepada sosok pocong yang berada tepat di belakang Mas Rocky ini. Sedari tadi sosok itu seperti sedang mengejek ke arahku, yang memang dirinya tahu betul jika aku bisa melihatnya. Wajahnya yang hitam dan buruk rupa ini sesekali menampilkan ekspresi ketidaksopanannya sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mas Panji, kemari mas, ucap Pak Hartawan. Aku pun mendekati Pak Hartawan dan juga Mas Rocky yang sedang ngobrol berdua. Awalnya kami berjarak, sekarang kami berdekat-dekatan. Dan satu hal yang tidak bisa aku toleransikan adalah sosok pocong itu masih mengejekku dengan muka jeleknya sembari menggoyang-goyangkan kepalanya seperti sedang memancing emosiku karenanya. Kenalin mas, ini Mas Rocky. Dia teman saya sejak kecil. Katanya Mas Rocky ini ada suatu permasalahan yang aneh. Mungkin masnya bisa kasih saran, jelas Pak Hartawan. Aku pun langsung menundukkan kepalaku lalu menatap ke arah Mas Rocky dengan tatapan yang tajam. Boleh saya pinjam tangan kanannya, ucapku.
Mas Rocky yang kebingungan pun langsung menyetorkan tangan kanannya ke arahku. Lalu dengan cepat, aku pun langsung memegang tangan Mas Rocky untuk mengetahui apa yang memang sedang terjadi beberapa bulan yang lalu sampai di belakang Mas Rocky ini ditempeli oleh sosok pocong. "Ada apa, Mas?" tanya Mas Rocky. Aku pun langsung melihat ke arah belakang Mas Rocky. Raut wajah pocong itu langsung berubah dengan wajah yang amat mengerikan. Sepertinya sosok pocong itu marah karena aku sendiri akan membongkar sesuatu yang selama beberapa bulan ini tidak diketahui oleh Mas Rocky itu sendiri. "Di belakang Mas ada pocong," ucapku sembari tersenyum. Pak Hartawan dan juga Mas Rocky langsung terkejut ketika aku mengatakan hal yang di luar konteks pembahasan. Mereka berdua tidak tahu menau terkait apa yang memang baru saja aku katakan barusan. Pocong itu sudah ngikutin Mas Rocky selama 3 bulan terakhir. Dan pocong itu sengaja mengikuti Mas Rocky karena ada seseorang yang mengirimi Mas Rocky. Kalau bisa saya katakan, Mas Rocky ini terkena santet jenis kodam. Santet yang menyerang seseorang dengan kiriman sosok-sosok seperti pocong dan lain sebagainya. Pak Hartawan pun langsung menatap ke arah belakang Mas Rocky. Dia sendiri merasakan memang ada pancaran energi yang berbeda. Seketika perutku mual karena bau busuk yang dikeluarkan oleh pocong tersebut. Tubuhnya semakin membesar, auranya berubah menjadi warna hitam pekat. Sosok pocong kiriman itu sepertinya marah karena identitasnya sudah terbongkar dengan sempurna. Singkat cerita, kejadian malam itu membuat Pak Rocky kembali mendatangi kantor. Kali ini dia sangat penasaran terkait apa yang baru saja aku katakan mengenai sosok kiriman yang berada di belakang tubuhnya. Tentunya, segala tampak dan risiko harus aku terima ketika ada salah seorang meminta bantuan kepadaku. Terlebih lagi, ini adalah masalah santet yang notabene sangat mengerikan. Secara penjelasan yang lebih detail, santet yang memang menyerang Pak Rocky ini termasuk bagian santet kodam, yaitu santet yang menyerang seseorang dengan bantuan jin. Biasanya, santet kodam memiliki banyak wujud, namun yang seringkali dijadikan sebagai media untuk menyerang korbannya adalah sosok-sosok yang endemik yang sudah sering dikenali oleh orang-orang awam pada umumnya. Salah satunya adalah sosok pocong. Sosok pocong yang berada di belakang tubuh Pak Rocky ini memiliki ukuran tinggi berkisar 2-3 meter dengan wajah yang benar-benar hitam. Lalu di bagian pipi sebelah kirinya terdapat luka dan bagian kedua bola matanya yang hampir keluar. Mulutnya tidak beraturan. Bentuk bagian atas kepala pocong condong ke depan, lalu memiliki bau yang sangat busuk dan kainnya berwarna putih kecoklatan. "Mas Panji, tolong bantu saya." Kira-kira seperti itu sesuatu yang diinginkan oleh Pak Rocky kepadaku. Aku yang masih awam dan tidak mengerti apa-apa hanya bisa melempar permintaan ini kepada salah seorang anak kantor yang bernama Mas Suryo. Saat dimana Mas Suryo dimintai pertolongan oleh Pak Rocky dengan tegas, dia menanyakan beberapa hal. "Sebelumnya, Mas Rocky sendiri sudah berapa lama merasa aneh?" tanya Mas Aryo. "Sudah hampir 3 bulan, Mas. Semenjak saya bertemu dengan pedagang di pasar, dia mengatakan jika di belakang tubuh saya ada yang menempel, persis seperti apa yang dikatakan oleh Mas Panji," jelas Pak Rocky. Mas Aryo menatapku dengan cepat. Lalu dia memberikan tanda bahwa tepat di belakang tubuh Pak Rocky, pocong itu tiba-tiba muncul. "Mas Panji, Mas bisa lihat kan?" tanya Mas Aryo kepadaku. "Iya Mas, saya tahu." "Hati-hati Mas, ludahnya bisa bikin luka dalam. Jika Mas kena ludahnya, bagian manapun yang kena, lukanya bisa membuat bagian itu menjadi membusuk." Tepat saat dimana Mas Aryo mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pocong itu meludah ke arahku. Untungnya aku menghindari hal tersebut, namun percikan dari ludah itu mengenai jari tanganku. Tidak lama kemudian jariku menjadi gatal-gatal. Lalu tidak berselang lama, darah keluar secara perlahan. Aku pun menunjukkan kepada Mas Aryo. "Mas, aku teledor," ucapku kepada Mas Aryo sembari menunjukkan jari telunjukku yang mengeluarkan darah. "Langsung dibersihin Mas," ucap Mas Aryo. Pak Rocky yang tidak mengetahui hal tersebut hanya bisa memandangi kami berdua. Ternyata saat dimana kami sudah merencanakan sesuatu, sosok pocong yang berada di belakang tubuh Pak Rocky ini tidak terima karena dirinya akan dikeluarkan secara paksa. Selepas aku membersihkan luka tersebut, aku pun kembali ke kamar. Di dalam kamar, Mas Aryo masih bertanya-tanya kepada Pak Rocky terkait orang-orang yang pernah bermasalah dengannya. Entah memang ada komunikasi batin sebelumnya atau memang Mas Aryo sendiri sudah memperkirakan hal tersebut. Aku yakin ada 2 kemungkinan kenapa pocong ini menempel ke tubuh Pak Rocky. Jika bisa ku jelaskan, Pak Rocky terkena santet jenis kodam, jelas Mas Aryo. "Santet kodam?" tanya Pak Rocky. "Santet kodam ini biasanya menyerang seseorang dengan kiriman-kiriman sosok seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, atau bahkan barongan," jelas Mas Aryo. "Lalu bagaimana menghilangkannya?"
Mas Aryo mengambil sebatang rokok surya milikku. Lalu dia menyalakan rokok tersebut dan mengembus asapnya sembari menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Mas Aryo. Kita harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Jika penyebabnya karena iri dan dengki atau hal lainnya, maka tidak terlalu sulit. Namun jika ini memang ada kaitannya karena masalah sifat dari Pak Rocky sendiri kepada orang lain seperti menyakiti hati orang lain, itu akan sedikit sulit, jelas Mas Aryo. Loh, kok bisa sulit? Tanya kembali Pak Rocky. Sebab jika sosok itu memang dikirimkan atas dasar rasa sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh korban kepadanya di masa lalu, kemungkinan besar akan terlepas jika si pelaku yang mengirimkan santet jenis ini memaafkan kesalahan korban. Namun memang semua tidak dibenarkan. Keduanya sama-sama salah, sehingga tindakan untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan santet bukanlah hal yang baik. Pak Rocky pun paham akan hal tersebut. Dia kemudian termenung sejenak untuk mengingat-ingat masa lalunya. Mungkin ada sesuatu yang terlewat di masa lalunya hingga membuat dirinya mendapatkan serangan santet jenis kodam ini. Jadi, Mas Panji bisa ikut gak jam 10 nanti? Tanya Mas Aryo kepadaku. Hah, kemana Mas? Ke rumah Pak Rocky. Saat Mas Aryo menyebutkan rumah Pak Rocky, aku langsung membayangkan sebuah rumah yang bagian belakangnya adalah berupa kebun kosong. Lalu rumah tersebut sudah dikelilingi oleh banyak demit yang sudah lama menempati rumah ataupun perkebunan itu. Mas tahu sesuatu ya? Tanya Mas Aryo. Aku merasa jika rumah Pak Rocky juga mendapatkan serangan. Tapi ini karena adanya bentrokan energi antara sosok yang menempeli tubuh Pak Rocky dengan penghuni lama di rumah Pak Rocky ataupun perkebunan rumah Pak Rocky, jelasku kepada Mas Aryo. Saat dimana aku mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tubuhku langsung lemas, kepalaku langsung pusing dan perutku langsung mual. Mas Aryo langsung memampah tubuhku dan memegangi pundakku. Mas terlalu jauh untuk membaca sesuatu. Jangan diulangi jika memang tidak kuat ya Mas, jelas Mas Aryo. Mas Aryo pun membersihkan sedikit energi kepadaku, sembari membersihkan sisa-sisa energi yang memang masih mengendap akibat serangan pocong tadi. Sudah bersih, tinggal siap-siap aja malam nanti, jelas Mas Aryo. Oke Mas. Akhirnya, kami memutuskan untuk berangkat menuju ke rumah Pak Rocky tepat di jam 10 malam nanti. Azan maghrib berkumandang. Aku langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu. Kebiasaanku memang seperti ini. Sehabis azan berkumandang, aku langsung mandi lalu bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat. Setelah selesai semua, aku langsung menuju ke tempat menjemur handuk yang berada di samping rumah. Namun, saat aku sedang menjemur handuk, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan seorang wanita yang menggunakan selendang hijau lengkap mahkota yang berada di bagian kepalanya. Wanita itu menggerak-gerakkan tangannya sembari mengatakan sesuatu kepadaku yang memang terdengar dengan sangat jelas. Hati-hati nak, tubuhmu itu banyak sekali yang sukai. Jika tubuhmu tidak kuat, pagarmu akan hancur. Aku pun tidak meladeni perkataan itu dan segera meninggalkan wanita yang mengenakan selendang hijau lengkap dengan mahkota di kepalanya. Pikirku, ini adalah halusinasi saja. Karena memang jika dipikirkan secara logika, tidak ada warga lokal yang menggunakan selendang hijau lengkap dengan mahkota yang terpasang di kepalanya. Sesampainya aku di kamar, aku langsung mengganti pakaian dan segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Aku berupaya untuk melupakan semua yang telah terjadi di rumah ini. Entah memang secara kebetulan itu terjadi atau memang ada kaitannya dengan perjalanan supranatural untuk menguatkan mental dan juga keimananku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selesai sholat, pintu kamarku diketuk oleh seseorang yang berada di luaran. Aku pun langsung membuka pintu tersebut dan ternyata di luaran kamar sudah ada Pak Hartawan dan juga Mas Aryo. Sudah siap Mas? Katanya jam 10 Mas. Ya memang jam 10. Tapi siap-siap aja dulu. Masih ada waktu kurang lebih 3 jam lagi untuk menuju ke rumah Pak Rocky. Mungkin dengan menghabiskan waktu selama itu, aku bersama dengan Pak Hartawan dan juga Mas Aryo akan mengobrol sebentar terkait serangan santet yang memang sedang menyerang teman dari Pak Hartawan itu sendiri. Mas Panji kok bisa tahu ya kalau temanku diikuti pocong? Memangnya pertama kali Mas lihat Mas Rocky itu pocongnya langsung kelihatan? Aku bingung untuk menjawab hal semacam ini. Pertanyaan ini sama saja halnya dengan pertanyaan orang-orang terkait. Kok kamu bisa lihat sedangkan saya nggak bisa? Begitulah kira-kira. Sebenarnya ada banyak faktor mengapa penglihatanku setajam itu. Bukan berarti setiap orang bisa aku lihat sosok-sosok yang mengikuti mereka. Akan tetapi, energi yang kebetulan terpancarkan dari tubuh Pak Rocky merespon penglihatanku untuk bisa menjangkau sosok yang bersembunyi di balik tubuh Pak Rocky. Aku menatap wajah Mas Aryo. Hatiku berkata, biarlah Mas Aryo yang menjelaskannya. Padahal secara pribadi, Pak Hartawan juga sedikit mengerti.
Namun karena memang dirinya merasa shock akan kejadian semalam, hal yang memang tidak bisa dinalar oleh pikirannya benar-benar terjadi begitu saja. Oh alah, oke. Aku bantu jelaskan terkait itu, ucap Mas Aryo. Ia kemudian membakar rokok terlebih dahulu sebelum nantinya memberikan penjelasan lebar akan sosok yang mengikuti Pak Rocky, teman dari Pak Hartawan itu sendiri. Sebenarnya, orang yang memang memiliki kelebihan tertentu dapat menjangkau energi yang dimiliki oleh sosok tersebut. Namun mereka juga, para demit, memiliki kriteria dan tingkatannya masing-masing, jelas Mas Aryo. Aku dan Pak Hartawan hanya menyimak pembahasan dari Mas Aryo yang sudah lumayan serius terkait pembahasannya. Ada kurang lebih 7 tingkatan atau 7 gerbang yang memang memiliki jangkauannya masing-masing. Jika dilihat dari jagat The Demit atau dunia The Demit, mereka semua memiliki energi yang berbeda-beda tergantung dengan masa dan juga usia, jelas Mas Aryo. Dia kemudian menyeruput kopi agar pembahasan yang sedikit berat ini bisa diterima dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Alasan mengapa Mas Panji bisa mengetahui hal tersebut itu karena 2 hal. 1. Karena memang Mas Panji memiliki kelebihan. Yang kedua, karena memang sosoknya adalah sosok endemik atau sosok yang sering ditemui oleh manusia dan keberadaannya sangat banyak. Ekosistem mereka terbilang meluas hingga di segala tempat menjadikan sosok ini mudah diketahui, jelas Mas Aryo. Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk part kali ini kita sudah sampai di sini dulu ya. Buat kalian penasaran akan kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi. Makanya nyalakan loncengnya dong, biar sewaktu-waktu saya upload video terbaru kalian gak ketinggalan, bisa langsung gercep gitu untuk penontonnya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Makasih banget nih sudah menyimak, sudah mensupport channel Dimensi Mimpi. Yang suka videonya jangan lupalah untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe dulu dong. Masa nonton doang gak subscribe sih? Oke deh, kita akan bertemu lagi di esok hari, dan untuk sekarang saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.